Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara-saudari serta adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi dalam ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry di hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023. Mari kita siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus, bisa juga biskuit, teh atau sirup, dan untuk itu kita mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita saat ini. Mari kita buka dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa buat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan buat kami dan keluarga-keluarga kami, sehingga kami pada hari ini dapat melaksanakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry. Untuk itu Bapa, pimpinlah kami, hadirlah di tempat tinggal kami masing-masing, kami semua yang mengikuti ibadah perjamuan kudus ini. Dan jadilah kiranya ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot di siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya, selamanya, selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, sediakanlah pembacaan dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14. Kitab Yesaya pasal 7 dibaca mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 14. Marilah kita minta pimpinan Roh Kudus. Bapa kami di surga, kami bersyukur di siang hari ini Bapa, karena pimpinan Tuhanlah kami akan memberitakan firman-Mu, di mana firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, pedoman, serta terang bagi jalan hidup kami di dalam keadaan dunia yang serba sulit saat ini. Untuk itu, urapilah kami semuanya Bapa, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun kami jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi kami terima dan kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel."
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari pembacaan firman Tuhan tadi yaitu perkataan Nabi Yesaya kepada Raja Yehuda, ya, Raja Kerajaan Yehuda yang bernama Raja Ahaz. Latar belakangnya, pada waktu itu Kerajaan Yehuda akan diserang oleh dua kerajaan, yaitu Kerajaan Aram atau Kerajaan Syria. Jadi Kerajaan Aram itu nama lainnya Kerajaan Syria, ya, yang pusatnya di kota Damsyik, ya, dan bersama-sama dengan Kerajaan Israel. Jadi ada dua kerajaan yang mau menyerang Kerajaan Yehuda, ya, karena pada waktu itu bangsa Israel sudah terpecah dua, ya, yang 10 suku ada di dalam Kerajaan Israel yang berpusat di kota Samaria. Sedangkan dua suku berpusat di kota Yerusalem, namanya Kerajaan Yehuda, yang 10 suku namanya Kerajaan Israel, ya. Nah, sekarang Kerajaan Israel bersama-sama dengan Kerajaan Aram atau Kerajaan Syria, mereka bergabung mau menyerang kota Yerusalem, yaitu tempat pusat Kerajaan Yehuda, ya, yang pada waktu itu rajanya bernama Raja Ahaz. Nah, dalam keadaan inilah tentu Raja Ahaz ketakutan, ya, karena dua kerajaan besar yang mau menyerang kerajaannya. Sekalipun yang Kerajaan Israel itu sebenarnya saudaranya, ya, 10 suku, tapi sudah terjadi perpecahan, ya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, latar belakang lagi penyerangan oleh dua kerajaan ini, yaitu Kerajaan Syria bergabung dengan Kerajaan Israel menyerang Kerajaan Yehuda, karena Kerajaan Yehuda tidak mau bergabung, berkoalisi dengan Kerajaan Israel, dengan Kerajaan Syria untuk melawan Kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur ini pada waktu itu boleh disebut kerajaan adidaya, kerajaan yang berkuasa pada waktu itu, yang sangat kuat, sehingga ketika Kerajaan Syria dan Kerajaan Israel mendengar bahwa Kerajaan Asyur yang rajanya bernama Tiglar-Pileser ketiga, itu Raja Asyur, ya. Raja Asyur itu kalau sekarang di Irak, ya, di Irak. Jadi Raja Asyur yang bernama Tiglar-Pileser yang ketiga ini mau menyerang Israel dan Syria. Nah, untuk itu mereka minta Kerajaan Yehuda bergabung supaya kuat tiga kerajaan, ya. Tetapi Raja Yehuda, Raja Ahaz tidak mau. Dia menolak. Karena dia menolak bergabung dengan Kerajaan Israel dengan Kerajaan Syria, kedua kerajaan ini mau menyerang sekarang. Dalam keadaan itulah, dalam ketakutan Raja Ahaz karena mau diserang dua kerajaan besar, Nabi Yesaya disuruh oleh Tuhan untuk berbicara kepada Raja Ahaz, jangan takut. Karena kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan bilang demikian, ya. Jangan takut kepada puntung kayu api itu. Maksudnya puntung kayu api itu Tuhan maksud kerajaan Syria dengan kerajaan Israel. Bagi Tuhan itu tidak ada artinya, kecil, ya. Jadi Tuhan ibaratkan kerajaan Israel dengan kerajaan Aram itu seperti puntung kayu berapi, ya. Ada tertulis di ayat-ayat sebelumnya, ya. Jadi Tuhan menghimbau Raja Ahaz melalui Nabi Yesaya supaya tidak usah takut. Sebab Tuhan akan menolong. Luar biasa, ya. Padahal Ahaz nggak minta tolong sama Tuhan, ya. Kenapa tuh Raja Ahaz tidak minta tolong kepada Tuhan ketika dalam keadaan genting mau diserang oleh dua kerajaan ini? Karena dia bermaksud mau minta tolong kepada
kerajaan Asyur, yaitu Raja Tiglat-Pileser itu. Jadi Raja Ahaz, Raja Yehuda ya, Raja Israel pada waktu itu Raja Pekah namanya, Pekah bin Gemalia. Sedangkan Raja Aram atau Syria bernama Raja Rezin ya. Jadi bukannya si Raja Ahaz, Raja Yehuda ini minta tolong sama Tuhan seperti Raja Yosafat dan lain-lain, seperti Raja Daud, tetapi dia mau minta tolong kepada kerajaan Asyur, kerajaan besar saat itu. Dan sampai Nabi Yesaya katakan gini, Tuhan pasti menolong kamu ya. Buktinya anakku ada 2 itu dinamakan yang artinya Tuhan menolong ya, Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi tanda-tanda ini diabaikan oleh Raja Ahaz. Bahkan dia katakan kepada Nabi Yesaya, tidak baik mencobai Tuhan. Kelihatannya seperti kata-katanya rohani ya. Sebab waktu Nabi Yesaya katakan pesan Tuhan, jangan takut. Kalau kamu tidak percaya, boleh minta tanda sama Tuhan. Ya, baik itu tanda dari orang mati, dari kerajaan orang mati yang di neraka itu, atau dari surga dari atas, Tuhan akan kasih tanda. Mintalah tanda itu. Luar biasa ya. Raja Ahaz mau ditolong, kalau masih ragu-ragu boleh minta tanda sama Tuhan. Jadi bukan Raja Ahaz yang minta tanda, malah Tuhan yang tawarkan. Luar biasa Tuhan kita ya. Kalau peristiwa Gideon minta tanda ya. Tapi di peristiwa ini Tuhan mau meyakinkan Raja Ahaz. Dia menolong, Tuhan menolong Raja Ahaz. Malah Tuhan memberikan tawaran, mintalah tanda. Maka aku Tuhan akan memberi tanda itu. Tapi jawabnya cukup rohani kedengarannya. Tidak baik mencobai Tuhan dengan tanda-tanda. Itu jawaban Raja Ahaz kepada Nabi Yesaya. Kelihatannya rohani ya. Padahal di balik itu Raja Ahaz tujuannya mau minta tolong kepada Raja Tiglat-Pileser, yaitu Raja Asyur. Itu sebenarnya dia lebih percaya minta tolong sama raja yang kerajaan hebat pada waktu itu, Raja Kerajaan Adidaya ya, yang berkuasa saat itu, daripada minta tolong kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan akhirnya karena dia tidak mau minta tanda, si Raja Ahaz, Tuhan yang memberi tanda. Ya, di ayat 14 tadi Tuhan katakan, inilah tandanya saya menolong kamu hai Raja Ahaz. Apa? Ada seorang gadis yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Jadi luar biasa ya, ditawarkan minta tanda, Raja Ahaz menolak. Tapi sekarang Tuhan yang memberi tanda. Tapi sekalipun demikian Tuhan sudah kasih tanda, tetap juga Raja Ahaz kepala batu. Dia tetap minta pertolongan kepada Raja Asyur. Dan akibatnya Raja Asyur akhirnya waktu menyerang Syria dengan Israel, Syria dengan Israel kalah, dan Israel yang pusatnya di kota Samaria ini yang terdiri dari 10 suku dibawa ke Asyur, di pembuangan Asyur. Inilah awalnya ke-10 suku bangsa Israel itu satu waktu ketika dibebaskan oleh Raja Babilonia dari kerajaan Asyur, mereka hilang entah kemana. Itulah awalnya kejadian 10 suku Israel menghilang ya. Nah, ini adalah bukti sejarah ya. Dan kerajaan Asyur akhirnya menjajah bangsa Yehuda. Jadi itu akibat dia mengandalkan manusia, padahal manusia itu, kerajaan Asyur itu akhirnya menjajah kerajaan Yehuda. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari
dari firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua ini menjelang kita merayakan hari Maulid Tuhan Yesus Kristus yang tinggal 15 hari lagi, yang jatuh pada hari Senin tanggal 25 Desember tahun 2023. Yang kita bisa tarik pelajaran dari firman Tuhan saat ini, yang pertama, janganlah kita seperti Raja Ahaz. Tuhan mau menolong dia, malah dia mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan orang lain. Padahal firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan manusia, ya. Jadi marilah apabila kita berada dalam keadaan susah, keadaan genting seperti keadaan Raja Ahaz pada waktu itu, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita minta tolong kepada Tuhan. Janji Tuhan, Dia akan menolong kita, ya. Jadi puji Tuhan, jangan kita cari pertolongan ke tempat lain. Datanglah kepada Tuhan Yesus melalui doa dan minta tolong kepadanya. Hal yang kedua, ketika Tuhan menolong kita, janganlah kita tidak taat kepadanya. Seperti Raja Ahaz, dia tidak taat, ya. Dia menolak tawaran Tuhan. Ya, itu karena dia menganggap dirinya mampu. Jangan kita seperti itu, ya. Kita tetap setia, mengasihi Tuhan, taat pada perintah-perintahnya yang tertulis di Alkitab, dan kita tetap setia bersaksi, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, ya. Jadi jangan kita seperti Raja Ahaz, tetapi hendaklah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hanya bergantung kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan berjanji, Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat ini. Nanti Oma Palar akan lebih melengkapi. Tuhan kiranya memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari dan tim Warlot. Kita berjumpa lagi di hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, saya menambahkan sedikit apa yang dibawakan oleh Opa tadi, mengenai saya lebih masuk kepada keintinya adalah Immanuel. Hal ini, kata Immanuel, sudah selalu diucapkan mendekati Natal, ya, menyambut Natal, bahwa artinya di bahasa kita Tuhan beserta kita. Kata Tuhan beserta kita. Mari kita renungkan sejenak, Tuhan beserta kita. Itu keluar dari kata Tuhan sendiri. Ya, Tuhan berikan tadi pada yang Opa jelaskan, diberikan bagi Raja Ahaz, ya, yang bahwa bagaimana tadi Opa sudah terangkan, saya tidak lanjutkan, tapi saya memberi pengertian apa kata Immanuel, Allah beserta kita. Kalau kita merenungkan kata ini, kita berpikir itu cocok pada siapa? Saya sedikit mengatakan bahwa kata itu cocok bagi kita anak-anak Tuhan. Ya, kita dengar bahwa Allah atau Tuhan beserta kita. Ya, kata beserta berarti di segala segi kehidupan, bidang kehidupan, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita di saat yang mana? Ya. Kalau kita lihat dari apa yang kita baca tadi, ditujukan pada orang yang di dalam masalah, ketakutan, atau Tuhan mengatakan pada seorang yang Tuhan tahu
Tuhan ingin nyatakan, yakinkan pada orang, seseorang atau bangsa bahwa di situ aku ada, jangan takut. Jangan memilih kekuatan dunia, tapi pilihlah aku. Dengan satu kata pesan, Immanuel, aku berserta dengan kamu, dengan engkau, dengan bangsa ini. Kalau dibawa pengertian itu pada saat ini. Tapi kata itu pantaskah kita renungkan, kita menerimanya? Dalam hal ini kata itu bagi Tuhan, kita tahu karena kita ada di pihak Tuhan, ada di jalan Tuhan. Walaupun waktu itu atau keadaan kita saat itu tidak berada pada posisi yang benar. Dalam hal ini ketakutan, ragu-ragu, atau kita bingung kita ada di mana. Tapi Tuhan datang dengan meyakinkan kita. Jadi kita berkesimpulan kalau kita renungkan, itu hanya untuk orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Walaupun kita waktu itu boleh dikata keadaan tidak sebagaimana yang Tuhan inginkan, tapi Tuhan melihat semua. Ya, Tuhan melihat Tuhan melihat apa yang dikatakan tadi dalam firman bagi Nabi Yesaya kepada yang dikatakan Tuhan, yaitu Raja Ahaz, ya. Mintalah supaya Tuhan Allahmu memberi suatu tanda bagimu, ya, entah dari dunia orang mati di bawah atau dari langit di atas. Ya. Tuhan datang dengan tetap mengatakan, ikutlah aku. Tapi yang jadi masalah biasanya kita sebagai anak-anak manusia, terutama anak-anak Tuhan. Tuhan datang sendiri mengatakan, pada akhirnya tetap pada kita mau pilih yang mana. Ya. Tuhan kita, Tuhan yang bebas. Dia tahu apa yang terjadi, tapi dia datang dengan kasih-Nya kepada kita. Kadang-kadang kita berada di suatu keadaan yang mengatakan kita lebih baik melihat kekuatan itu di mata kita, daging kita. Tapi sekali lagi Tuhan selalu melihat kita, selalu menegur kita, mari kepadaku. Tapi kejatuhan kita selalu dengan kekuatan kita sendiri manusia. Itulah pilihan. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang selalu datang dengan kasih-Nya, selalu menegur dengan kata-katanya, dengan pesan-Nya. Bahkan Tuhan datang selalu mengatakan seperti yang kita peringati setiap akhir tahun, yaitu Natal. Kata ini selalu datang di pesan ini di Natal. Immanuel, Allah Tuhan kita menyertai kita. Itu pesan yang selalu keluar menyambut Natal atau di saat Natal. Itu memberikan suatu jaminan. Kita tidak usah takut, tinggal kita memilih yang mana. Tuhan datang bukan di saat kita lagi senang, kita lagi keadaan yang baik, tapi Tuhan selalu datang seakan mau pesan, jangan takut, aku tetap ada bersama kamu. Pilih aku. Walaupun dunia menawarkan, daging kita selalu melihat lebih nyata dunia, tapi Tuhan datang dengan segala kasih-Nya. Ini aku. Dan itu selalu ada di Natal. Natal mengatakan bahwa Dia datang karena Dia mengasihi kita. Dia datang dengan lahir, memberikan kelahiran yang menjadi manusia, ya, tapi Ia
memberikan satu kata, karena aku datang menyertai kamu. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, apa yang kita mau takutkan di dalam kehidupan kita di dunia ini? Dunia sangat tidak menentu, tetapi di dalam Tuhan ada jaminan. Jaminan yang selalu mengatakan, jangan takut, aku ada di situ. Sekarang kata-kata itu kita sebagai manusia akhir zaman, kita menempatkan kata-kata itu, kita hidupkan kata-kata itu di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Dan itu selalu terngiang-ngiang di saat Natal. Mari kita bawa kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Immanuel, berjalan bersama aku. Di dalam situasi apapun, Tuhan katakan, aku tidak melihat kamu di dalam situasi yang enak, tetapi di dalam situasi yang tidak enak, tetap aku mengatakan, Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu. Tuhan tidak ada syarat, cuma Tuhan mengatakan, sambutlah aku karena aku mengatakan bahwa aku menyertai kamu di dalam situasi apapun. Jangan keluar dari koridornya aku. Aku ada di situ, tetap dengan aku. Karena di saat aku dengan engkau, dengan mengatakan engkau bersama aku, di situ kehidupan engkau akan melihat. Kamu akan melihat lebih jauh dengan apa yang kamu alami sekarang. Apa yang akan terjadi karena kita percaya Allah yang menyertai kita, melindungi kita. Di saat kita ada di dalam kata naungan itu, maka dunia tidak akan membawa kita hanyut. Tapi kalau peringatan, kalau kita di luar daripada itu, kita tidak bisa melihat kehidupan kita. Kita melihat kehidupan kita akan dibawa ke hal-hal yang negatif. Karena di dalam Allah beserta kita, di dalamnya ada pengharapan, ada kasih, ada sukacita, ada jaminan hidup. Maka semua itu akan terlihat di dalam kita ada kata Allah beserta kita. Kita ada di dalam naungan itu. Janganlah kita jauh dari itu, Bapak Ibu. Saya ingatkan ulang-ulang, zaman akhir ini tidak ada yang menentu. Tetapi dalam Tuhan ada kepastian. Aku menyertai kamu. Allah beserta kita. Mari kita pegang kehidupan kita. Jaminan yang Tuhan berikan untuk tetap kita ajak kehidupan kita pribadi. Kita ajak keluarga kita. Kita ajak teman-teman kita dalam persekutuan. Jangan takut. Apapun masalah, Tuhan mengatakan, aku ada di situ. Waktu Tuhan ada di situ, semua masalah kehidupan ini ada jaminan, ada solusinya. Ada permasalahan, semua selesai di dalam Tuhan. Asal tetap Tuhan katakan, aku beserta kamu. Kita ambil kata Immanuel ini, karena kita akan menyambut Natal untuk menyegarkan lagi kehidupan kita. Mengingatkan lagi kata-kata itu, diperbaharui pada bulan yang akan menyambut Natal ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita ajak, kita perbaharui lagi ingat kata-kata ini untuk mengajak kehidupan kita. Jangan takut. Tegar bersama Tuhan, kuat bersama Tuhan. Bukan berarti bersama Tuhan tidak ada masalah. Tetap ada masalah selama kita hidup di dunia, tetapi jaminannya ada solusinya, ada jalan keluarnya, ada sukacita di dalamnya, ada hal-hal yang kita tidak duga untuk mendapatkan sesuatu yang kita tidak pernah dapatkan, ada di dalam kata, di dalam lingkup kata Allah beserta kita. Mari kita berlindung di jaminan ini. Kita berlindung di dalam suatu yang kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi kita bisa melihat itu kalau kita pakai kehidupan aku Allah beserta kita. Maka kehidupan akan damai sejahtera, akan sukacita, dan ini menampakkan perbedaan di dunia ini. Itu akan nampak sekali bagi anak-anak Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak ada jalan keluar, karena disitulah damai sejahtera Tuhan. Hanya itu Bapak Ibu saudara-saudari,
Saya hanya menambah sedikit apa yang kita peringatkan kembali dalam kehidupan kita. Untuk tetap bersukacita sampai menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita hati bahwa Tuhan tetap bersama kita, bersama dengan keluarga kita. Terima kasih, hanya sampai di sini. Kiranya siang ini menjadi sukacita bagi Bapak Ibu bersama keluarga. Kiranya apa yang dibawakan pada hari ini di rumah Bapak Ibu, Roh Kudus akan lebih lagi memberikan pengertian yang lebih lagi dari apa yang kami berikan. Kami berdoa untuk itu. Tuhan beserta kita. Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah tadi kita mengikuti dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang Immanuel, Allah beserta kita, dan ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu sediakanlah sekarang hosti, anggur, roti, serta atau sirup atau teh, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur di siang hari ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengarkan saja. Dan saat ini Bapa, kami mau melaksanakan perjamuan kudus karena perintah Tuhan Yesus. Untuk itu, berkatilah, kuduskanlah hosti, anggur, roti, sirup atau teh yang akan dipakai dalam perjamuan kudus ini. Dan kami mohon Bapa, sekali lagi ampunilah dosa-dosa salah kami, sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah, supaya kami layak menerima roti anggur perjamuan kudus saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setelah menerima hosti dan anggur, bila ada firman Tuhan pada hosti, Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik, silakan dibaca. Itulah pesan Tuhan bagi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik dan bagi khususnya keluarga besar Warlord Ministry. Kami juga di Sentul City akan membacanya. Mazmur 55 ayat 23b. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Mazmur 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Mazmur 142 ayat 4a. Ketika semangatku lemah, lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalan. Oke,
terakhir, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Jadi kesimpulan dari semuanya, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan ya. Bukan seperti tadi di khotbah tentang Raja Ahaz, dia hanya mengandalkan dirinya, bukan dia mengandalkan Tuhan. Kesimpulan dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita adalah manusia, anak-anak Tuhan. Bila dalam suatu masalah, pencobaan atau ujian, marilah kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Dia adalah Allah Immanuel yang tetap menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Mari kita angkat posti. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, inilah roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh anak domba Allah yang suci. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan sama-sama, inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah yang suci. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita bersyukur dengan mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat setia. Kau dapat lihat tetap setia. Ya Allah Bapa di dalam sorga, itulah kerinduan hati kami Tuhan, untuk selalu tetap setia sampai saat kedatangan-Mu yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan, atau sampai kapanpun Tuhan izinkan kami hidup di atas muka bumi ini. Kami mau tetap bersaksi dan melayani-Mu Tuhan, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Dan saat ini Bapa, kami mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia karena hari ulang tahun. Kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur, tetap sehat-sehat, dan selalu berada di dalam penyertaan perlindungan Allah Immanuel. Dan yang berbahagia karena bisnisnya, omsetnya meningkat, atau karir di dalam pekerjaan, kepangkatan, dipromosi oleh Tuhan menjadi meningkat. Tuhan sempurnakanlah sukacita dari Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia saat ini, hari ini. Dan Tuhan, bagi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang memasuki hari bahagia pernikahan pada hari ini atau di minggu yang akan berjalan ini, kiranya Tuhan memimpin rumah tangga yang baru, terus memberkati dan bersama-sama dengan mereka di dalam mengarungi hidup yang baru ini. Tuhan, bagi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang sedang mengalami masalah-masalah, pencobaan-pencobaan atau tantangan-tantangan kehidupan ini, mungkin sedang terbaring di rumah sakit atau dirawat di rumah sendiri, kami sepakat melepaskan kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terjadilah kesembuhan yang ajaib buat Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang dalam keadaan sakit. Berkatilah obat-obatan yang diberikan, dan berkatilah semua usaha dokter dan perawat yang bertugas di rumah sakit. Terima kasih Bapak. Dan yang sedang berada dalam masalah keuangan, Tuhan tolong untuk memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga masalah keuangan ini dapat terselesaikan. Begitu pula dengan masalah-masalah yang lain, masalah apapun, kami datang membawa kepadamu Tuhan Yesus dan memohon pertolongan-Mu, karena kami percaya bersama-sama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah pemerintah bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, serta para pejabat tinggi baik di bidang sipil, militer maupun kepolisian.
yang bertugas di tingkat pusat Jakarta sampai ke daerah-daerah, bahkan di pelosok-pelosok desa. Tuhan kiranya mencurahkan roh takut akan Tuhan, roh hikmat, sehingga di dalam memimpin bangsa kami Indonesia ini, pemimpin kami menjalankannya dengan adil, dengan baik dan bersih, sehingga bangsa kami akan diberkati dan dipromosikan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat keadaan dunia saat ini, di mana masih terjadi peperangan antar bangsa, antara Rusia dan Ukraina, dan juga Israel melawan kelompok Hamas. Tuhan, datangkanlah perdamaian di dalam peperangan ini Tuhan, karena Engkaulah adalah Raja Shalom, Raja Damai yang sedang kami nantikan hari raya kelahiran-Mu pada hari Natal yang tinggal 15 hari lagi. Tuhan, persiapkanlah kami untuk merayakan hari raya Natal 25 Desember 2023 ini, dan terutama mempersiapkan kami untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan. Sehingga seperti pesan-Mu Tuhan, kami tetap berjaga-jaga sambil berdoa dan tetap setia bersaksi melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum mengakhiri ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini, kami memohon berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga-keluarga masing-masing, dan menyertai kami yang ada di Sentul City mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan, hari Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.